glorify your name. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Selamanya Tuhan kami menyembah-Mu, Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada perkara yang pantas untuk kami dapat kerjakan Tuhan, untuk membalas kasih-Mu Tuhan. Tidak terbalas kebaikan-Mu Tuhan, dan perkara itu kami ketahui dengan hati dan pikiran kami Tuhan. Tetapi kami mau belajar hidup bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mau belajar hidup bagi kesukacitaanmu Tuhan. Kami mau belajar hidup menyenangkan hatimu. Dan biar Engkau selalu Tuhan dapat bergembira dan tersenyum atas kehidupan kami. Karena itu bersama-sama Tuhan kami sore ini merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biarlah pekerjaan kasih karunia-Mu Kau nyatakan lebih lagi di tengah kami. Kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Semua Tuhan yang Kau rindukan Tuhan untuk disampaikan kepada kami, sampaikan dengan pertolongan Roh Kudus. Sehingga hamba-Mu dapat menyampaikannya dengan kekuatan Tuhan. Dan juga umat Tuhan kami semua dapat menangkap isi hati-Mu seperti yang Kau inginkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sekali lagi umat Tuhan bersyukur, kita katakan, dengan apa kan ku balas. Satu kali lagi bersyukur. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada, sekali lagi katakan, dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur satu kali lagi, segenap hati, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersama, kita berkata amin. Tuhan berkati dan silahkan duduk saudara-saudara sekalian. Selamat sore semua, shalom.
Pasti Anda diberkati Tuhan. Yang suka cita katakan amin, saudara sekalian. Baik saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan tentang spiritual journey. Mengawali tahun 2017, kalau sejak bulan Januari Anda ada di gereja ini, Anda tahu ini tema kita sepanjang tahun ini. Ya, itu sebabnya kita punya 2 banner di depan. Year of Spiritual Journey, tahun perjalanan rohani. 2017 adalah satu tahun di mana saudara sekalian kita perlu memperhatikan kehidupan rohani kita. Kita perlu membangun hidup rohani kita. Kita melakukan perjalanan rohani dalam hidup Anda dan hidup saya. Dan saudara, dalam bagian pertama seri khotbah ini, sebelum minggu depan saya akan sampaikan seri yang kedua, kita akan belajar tentang saudara hal yang penting dalam spiritual journey atau perjalanan rohani kita, yaitu perkara yang bernama spiritual check up, saudara sekalian. Melakukan check up atau kontrol kerohanian, check up spiritual kerohanian dalam hidup kita. Saudara, Anda hidup, Anda melakukan check up kesehatan. Begitu kita umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kita harus lebih sering check up. Kita nggak boleh sombong sama hidup kita. Saya punya seorang saudara, umurnya sama kayak saya, ini masih beberapa puluh tahun lalu. Waktu mungkin dia sekitar usia 35 kah, 34, dia main di Bali, saudara, dengan anak istrinya, lalu dia makan bebek di Bali, saudara sekalian, seneng-seneng, ya, datang saudara sekalian sehat, makan bebek, saudara, ketika makan bebek, saudara, tiba-tiba asam uratnya naik langsung menyerang di kakinya. Saudara saya yang datangnya tadi baik-baik, sekarang pulangnya harus digotong orang banyak, saudara, jalan pincang-pincang menuju ke mobil, saudara sekalian. Apa yang terjadi? Lupa check up asam uratnya, saudara sekalian. Nah, kita sekarang usia 30, 40, 50, saudara, kita harus check up. Anda punya kolesterol, Anda punya diabetes, saudara sekalian. Anda punya mungkin, saudara sekalian, jangan, kita nggak boleh asumsi hidup kita baik-baik walaupun tampaknya baik-baik. Ya, kita perlu check up untuk lever kita, saudara, ya. Apa itu? Saya agak lupa namanya, apa itu, tes tertentu, saudara, ya. Itu sesuatu yang penting, ya. Menurut berita yang saya dengar kemarin, seharusnya Julia Perez itu nggak harus mati semuda itu, saudara sekalian. Kenapa dia mati muda? Semua udah terlambat, dia tidak check up. Wanita-wanita Anda harus check up tubuh Anda, ya. Kalau nggak salah namanya untuk check up kanker rahim ada apa enggak, namanya pap smear. Anda pergi ke Prodia kah atau laboratorium kah, Anda akan dicek up di sana, ada potensi, ada kemungkinan mengalami sakit penyakit itu apa enggak. Maka saudara sekalian, Anda bisa sejak jauh hari, saudara sekalian, merawat hidup dan tubuh Anda. Waktu Julia Perez mati, ada sebuah gambar isi anak kecil menangis yang saya baca tulisannya dalam bahasa Inggris demikian. My mom lost her check up. Now I lost my mom. My mom lost her check up. Now I lost my mom. Mamahku luput melakukan check up, maka sekarang aku kehilangan mamahku. Gambarnya anak kecil menangis. Saudara, hidup jasmani kita saja butuh check up. Saudara, ternyata hidup rohani kita juga butuh di check up. Nah, hari ini dalam spiritual journey kita, mari kita mulai belajar 5 perkara, pertanyaan yang harus kita ajukan sehingga kita bisa mengajukan satu check up, spiritual check up. Kondisi kerohanian kita ini sekarang bagaimana? Itu perlu diteliti, dikontrol, dicek up. Itu maksud dan tujuannya. Dimulai dari kitab 2 Korintus 13 ayat 5, ayat ada di depan, battle area sore, saya ajak baca ya, saya serius mengajak baca. Jadi angkat suaramu, saudara, baca dengan keras, katakan sekarang, 2, 3. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Katakan, selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu, sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saudara sekalian, ayat yang beginian di Alkitab itu banyak. Ini hanya salah satu saja, ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus di bawah pimpinan Roh Kudus kepada jemaat di Korintus. Dia mengatakan, uji dirimu, selidiki dirimu, check up dirimu, control yourself. Ya, dalam artian diteliti hidup rohani kita tuh sekarang bagaimana. Nah, saudara-saudara sekalian,
spiritual check up ini saudara disarankan oleh seorang profesor spiritualitas Alkitab. Ya, ini kalau kita di dunia akademisi, ini keren banget. Sudah profesornya jurusannya khusus, namanya Donald H. Whitney. Profesor jurusan spiritualitas Alkitab. Jadi spiritualitas kerohanian yang sesuai Alkitab. Dia berkata bahwa saudara, kerohanian yang sehat itu ada saudara minimal 10 tandanya. Kerohanian yang sehat minimal ada 10 tandanya. Nah, sore ini kita akan belajar 5 tanda kerohanian yang sehat dalam hubungan kita dengan Tuhan. Nah, minggu depan kita akan belajar 5 tanda kerohanian yang sehat berhubungan dengan manusia dalam kehidupan kita. Nah, saudara, mari kita mulai perjalanan kita. Kalau kita mau mengontrol kesehatan kerohanian kita pada masa kini, saudara sekalian, pertanyaan pertama yang sepatutnya kita tanyakan kepada diri kita adalah pertanyaan pertama yang berbunyi demikian: apakah saya makin haus akan Tuhan di hidup saya pada hari ini? Kalau kita mau kontrol kerohanian kita tuh sehat apa tidak, pertanyaan pertama yang perlu ditanyakan adalah, apakah saya ini sekarang makin haus sama Tuhan dalam hidup kita? Mazmur pasal 42 ayat yang kedua, saudara sekalian, Daud. Mazmur pasal 42 ayat yang ke-1 dan kedua, Daud di bawah pimpinan dari Tuhan, saudara sekalian, menulis Mazmur ini. Saya baca ayat pertama, nanti membaca ayat kedua bersama dengan saudara. Dari kata seperti, dikatakan untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Ayat 2 kita katakan 2 dan 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Saudara, Anda ngiring Tuhan 5-10 tahun ini, hari ini, pertanyaannya, sama Tuhan itu makin haus, ya, makin rindu, saudara sekalian, apa malah tambah jauh daripada Tuhan? Saudara sekalian, makin haus itu maksudnya karena sudah pernah mengecap kebaikan Tuhan dan sekarang pengen lebih lagi mengecap kebaikan Tuhan, maka disitulah kita bertambah haus sama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, apa artinya haus akan Tuhan? Arti haus akan Tuhan minimal dapat didefinisikan dalam 2 perkara. Yang pertama, orang yang haus akan Tuhan itu adalah orang yang selalu ingin mencari Tuhan di hidupnya. Logikanya sederhana, haus akan air, orang pergi cari air. Haus akan Tuhan, orang pergi cari Tuhan. Saudara sekalian, liburan seminggu ini, saudara sekalian, saya pergi ke Jakarta Senin sama istri, berenam. Jadi ketika kami kumpul di Jakarta, orang 10. Hari Selasa, saya sama keluarga memutuskan kita coba naik MRT-nya Jakarta, komuter lain. Persis kayak MRT-nya Singapura, hanya agak lebih sederhana lah, murah. Bayar 4.000 dari Tangerang sudah sampai Jakarta kota. Jadi kalau Anda mau main, saudara sekalian, di Jakarta sekarang nggak usah terlalu mikir naik taksi atau bis, naik kereta api kalau bisa, turun di stasiun-stasiun terdekat kayak di Singapura. Saudara, rasanya udah kayak di luar negeri saja. Setelah main di kota Jakarta, di kota tuanya Jakarta, lalu kita pengen naik bisnya Ahok yang gratis, saudara sekalian. Bisnya gratis ya, diberikan oleh Tahir Foundation. Kita ngantre, saudara sekalian. Nah, ngantre panjang tapi cukup lancar karena mungkin berapa menit sekali bisnya datang. Tapi Jakarta kan beda sama Singapura. Kalau Singapura tuh mungkin setiap 7-8 menit sekali rutin datang ya, nggak putus-putus. Tapi setelah beberapa saat mulai macet, saudara sekalian. Nah, saya sama istri rombongan tepat ada di barisan paling depan ya. Panas, saudara sekalian ya. Panasnya itu potetos kalau bahasa Inggrisnya, ngentang-ngentang maksudnya. Panas ngentang-ngentang, saudara sekalian ya. Wah, luar biasa, panas sekali, sudah nggak betah. Lalu istri saya bilang, wah haus ya.
Dia bilang, coba kamu cari minum dulu, saudara sekalian. Karena saya suami yang baik, saudara sekalian, saya pergi cari minum, saya bagi sama keluarga. Itu saya cerita itu kenapa? Orang haus air, dia butuh, kalau haus dia cari air. Orang haus Tuhan, logikanya adalah dia akan selalu mencari Tuhan. Karena itu saudara sekalian, apa artinya haus akan Tuhan yang pertama? Haus akan Tuhan yang pertama adalah selalu ingin mencari Tuhan. Maknanya atau arti lebih jauhnya adalah Tuhan itu jadi prioritas dalam hidupnya. Dan kalau Tuhan itu selalu dicari karena Tuhan itu adalah prioritas, itu ada petunjuk nyatanya di hidup mereka. Contohnya, orang yang menjadikan Tuhan atau orang yang selalu ingin mencari Tuhan karena Tuhan adalah prioritas. Hal pertama yang akan dia awali di pagi hari, seringkali menurut penelitian Profesor Donald Whitney ini dia berkata, mereka akan mencari Tuhan lewat doa. Nah sekarang nanya nih sama hidup kita, apa yang kita lakukan pagi hari? Ada yang berkata, saya Pak bangun pagi hari langsung cari televisi jam 5, jam 5.30 itu kan berita pagi, news, update yang paling pagi. Saya nonton itu. Saudara sekalian, kelihatan prioritas Anda. Saya bangun pagi Pak, saya langsung pergi ke dapur, saya langsung notong semua anak suami mau pergi ke kantor dan sekolah, saudara-saudara sekalian. Dan Anda mungkin tidak sengaja secara khusus dalam artian tidak intensional ambil waktu sama Tuhan, tidak bermaksud menyalahkan. Saya tidak bermaksud menghakimi, tapi kita bisa ngomong kelihatan prioritas kita. Kelihatan. Ada orang saya berkata bangun pagi, ada orang berkata maksud saya, bangun pagi Pak, saya tahu beberapa orang bangun pagi langsung pergi, saudara sekalian saya nggak tahu apakah mereka doa apa enggak, tapi ambil sepedanya, langsung sudah keliling dan olahraga. Saya tidak berkata itu salah, sama sekali saya tidak menyalahkan, hanya saya mengingatkan kemungkinan besar kelihatan prioritas kita. Kalau kita dengan hal seperti itu kita berani berkata bahwa prioritas kita adalah Tuhan, sorry, belum tentu seperti itu. Mungkin cuma menurut kita, mungkin cuma asumsi kita. Saya orang yang haus akan Tuhan, tiap minggu saya pergi ke gereja kok Pak Gideon. Anda lihat saya tiap minggu, saudara sekalian. Orang bisa pergi ke gereja, tapi belum tentu dalam posisi haus akan Tuhan. Mungkin Anda pergi ke gereja karena orang yang sedang bersama dengan Anda telah mengajak Anda ke gereja. That's good enough, mungkin cukup baik, tapi menunjukkan apa prioritas dalam hatimu. Saudara, orang yang selalu ingin mencari Tuhan karena Tuhan adalah prioritas, bisa kelihatan dalam tanda kedua di hidupnya. Saudara, tanda keduanya adalah orang-orang ini kalau ngambil keputusan, dia akan minta petunjuk Tuhan. Dia ngambil keputusan bukan hanya sekedar berdasarkan untung dan rugi, bukan hanya berdasarkan bisa atau tidak bisa, tapi dia mengambil keputusan berdasarkan hal-hal yang dia pertanyakan dan dia pergumulkan dengan Tuhan. Itu adalah orang yang haus akan Tuhan. Kenapa? Karena dia selalu ingin mencari Tuhan yang menjadi prioritas kehidupannya, sehingga kalaupun dia ngambil keputusan, dia mengambilnya di dalam doa kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, seringkali kita bisa terjebak. Ini yang Tuhan ingatkan saya berkali-kali. Setelah melayani sebagai gembala jemaat di tempat ini atas izin Tuhan 17 tahun ini, sekarang keuangan gereja cukup stabil, saudara sekalian. Lalu mulai datang tawaran-tawaran. Ayo Pak, fasilitas gereja kan udah gede, coba fasilitasnya diperbaiki. Ada yang usul, gimana Pak kalau kita sekarang ini kan lightingnya sudah ada yang jelap-jelap, sekarang mau ditambahi lighting yang muter-muter. Saya dengar, datang, kalau ada 27 Mei kemarin yang waktu Pak Johan Handoyo dan Symphony Worship yang nyanyi lagu dengan apa yang kubalas ini, Anda ke tempat ini. Itu ada, kita nggak pakai sound system kita, itu sound system yang dipasang demo dari Jakarta, merek Koda, yang dipasang di depan kita tuh harganya 850 juta rupiah. Nanti kalau mau dipasang beneran di battle area mungkin habis 1,5 miliar. Ada orang datang lagi nawarkan, yo Pak sekarang gereja-gereja pakai LED loh Pak ya.
pakai LED, ya pasang di battle area sudah diukur 9 kali 5 kalau tidak salah, saudara sekalian mau dipasang di sini. Jadi tampilan nanti lebih jelas, segala macam lebih jelas. Harganya berapa? 1 miliar sekian, 1 miliar sekian. Saudara-saudara sekalian, apakah kita bisa melakukan itu? Mungkin bisa. Oleh anugerah Tuhan, sekarang kita bisa, ya mungkin tidak cash, tapi kita bisa melakukan, saudara, sistem pembayaran yang diatur oleh rekanan. Kita bisa lah, ya sekian puluh juta rupiah. Tapi saudara, waktu saya datang sama Tuhan, saya terus sembayang. Ini betul-betul perlu enggak ya Tuhan ya? Ini apa betul-betul perlu? Kita investasi ke sana Tuhan. Bisa. Kadang-kadang rasanya pengen. Belum lagi kalau pendeta tamu datang, wah gerejanya udah gini nih, tinggal nambah sound systemnya, tinggal nambah LED-nya. Ya, orang-orang yang udah biasa ke gereja-gereja gede, mereka tahu bahwa ada alat-alat yang bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Tapi pertanyaannya, ini kalau saya ya, Tuhan ingatkan saya terus gini, sembayang dulu. Ini betul maunya Tuhan, ini betul keinginan Tuhan, atau cuma keinginan seorang manusia yang merasa bisa dengan apa yang dilakukan. Nah saudara, hal pertama tentang haus akan Tuhan itu tandanya. Orang yang haus akan Tuhan selalu ingin mencari Tuhan sebab Tuhan adalah prioritas dalam hidupnya dan akan tampak tanda-tanda orang menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupannya. Yang kedua, orang yang haus akan Tuhan itu artinya adalah orang yang memang hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan. Kepuasannya itu memang Tuhan. Dalam Mazmur pasal 73 ayat 25, saudara, Mazmur 73, mari silakan membuka Alkitab Anda, saudara, dalam ayat yang ke-25, dikatakan demikian, siapakah gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Kau tidak ada yang Kuingini di bumi ya Tuhan. Mari saudara-saudara ayat 26 baca sama-sama. Minta Tuhan tanam di hati dan pikiran kita. Katakan 2 dan 3. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah untuk selama-lamanya. Kemarin malam saudara sekalian, ketika kita doa SBP yang cuma sebulan sekali. Para pelayan Tuhan, sebulan sekali kita kumpul sembayang ya. Jangan dibolos ya, cuma 1 bulan 1 kali. Kalau 1 bulan 2 kali, 3 kali, 4 kali repot saya tahu. Tapi kalau 1 bulan 1 kali sebelum Minggu Perjamuan Kudus sembayang masih dibolos, saudara, saya agak mempertanyakan, kecuali Anda memang punya kegiatan khusus. Tadi malam kita nyembah Tuhan, dan saudara sekalian ketika kita nyembah Tuhan, Tuhan ingatkan lagu ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Yang tahu katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, orang yang haus akan Tuhan, dia hanya bisa dipuaskan sama Tuhan saja. Bukan harta, saudara sekalian, bukan popularitas, bukan pangkat, bukan derajat. Dan saudara, yang mengetahui hal ini adalah diri orang itu dengan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, semakin mengikut Tuhan, seharusnya spiritualitas kita seperti ini. Seharusnya spiritualitas kita adalah hanya Tuhan, ya, hanya Tuhan. Ya. Mungkin Anda hanya Tuhan yang menjadi bagian dalam hidup kita, ya. Allah sumber, ya, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Kalau ngomong Allah bagianku itu artinya semua itu bisa hilang asal Tuhan tidak hilang di hidup kita. That's no problem. Yang ngerti katakan amin. Itu sebuah pernyataan yang tidak mudah. Nah, tapi kalau Anda ikut sama Tuhan bertahun-tahun, spiritualitas Anda seharusnya bertumbuh ke sana. Tuhan itu jadi harta, ya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu
yang selamatkanku. Ini, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku ingini dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saudara, ini bukan tentang nyanyi-nyanyi ya. Ini jauh dari nyanyi. Di dalam nyanyian itu tampak kalimat-kalimat yang mendorong kita, yang menolong kita untuk menjadikan Yesus itu harta yang paling indah dalam hidup kita. Nah, orang yang haus akan Tuhan, saudara sekalian, dia kepuasannya hanya bisa didapatkan di dalam Tuhan. Yang nangkep dan ngerti katakan amin. Satu kali saya sudah pernah ketemu seorang yang saya tahu dia nyumbang pekerjaan Tuhan. Satu orang saja, itu dia nyumbang 500 juta rupiah ke atas. Satu orang saja. Saya ketemu orang ini dan dia nyumbang pekerjaan Tuhan itu 500 juta. Sebuah angka yang sangat spektakuler, 500 miliar. Mungkin jarang-jarang orang di tengah kita mengerjakan itu, tapi satu orang, satu keluarga ini kerjakan itu. Nah, ketika saya ketemu dengan dia, satu kali saudara saya ngomong-ngomong sama dia ngomong gini, Pak Gideon, orang itu loh, orang itu nggak puas dengan hidupnya, ngejar namanya kekayaan, ngejar makanan enak, padahal, nah ini kata orang, nah saya ngandel kata orang ini karena dia seorang yang sudah jalani, dia bilang gini, orang itu sebetulnya kalau lapar tuh yang dibutuhkan kan pada akhirnya cuma sepiring nasi sama lauk sudah cukup, tapi banyak orang berlomba-lomba mencari makanan 2 juta rupiah, 3 juta rupiah sekali duduk, nggak salah sih. Tapi dia bilang kalau bicara kepuasan Pak Gideon, yang bisa memuaskan hidup kita adalah hanya Tuhan. Ini orang yang saya tahu sudah begitu diberkati oleh Tuhan dan dia menyatakan pernyataan yang keluar dari dalam hatinya. Nah, bagaimana dengan kita? Saudara sekalian, semakin kita ikut Tuhan, spiritualitas check up pertama kita adalah apakah kita makin haus akan Tuhan. Yang kedua, spiritualitas check up kita, pertanyaan yang perlu diajukan adalah apakah hidup saya makin dikuasai firman Tuhan? Apakah hidup saya makin dikuasai firman Tuhan? Saudara-saudara sekalian, ya Alkitab mengingatkan kita ya dalam Mazmur pasal pertama, saudara sekalian, Mazmur pasal pertama ayat 1 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2 yuk, baca sama-sama. Baca 2, 3. Sekarang, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon, katakan, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya, katakan, berhasil. Firman Tuhan mengingatkan kita kebenaran ini. Nah, pertanyaannya, spiritual check up kita, apakah hidup saya, nah ini kata kuncinya boleh ditulis pakai ini, makin dikuasai sama firman Tuhan atau tidak? Kenapa saudara sekalian? Perlu dipertanyakan begini, sebab di hidup manusia itu ada 2 pemandu utama. Pemandu hidup manusia yang pertama, atau seringkali yang menuntun hidup manusia yang pertama, adalah hal yang namanya filsafat atau hikmat manusia. Ini ada. Filsafat atau hikmat manusia dalam bisnis. Beberapa orang dengan filsafat dunia bilang, Pak, bisnis kok jujur. Kalau jujur itu ya acur, habis, entek, rugi. Wah, itu sebuah perjuangan khusus, ya. Apalagi saudara sekalian kalau bicara tentang pajak, waduh, saya ngomong gini tidak menghakimi, tapi saya tahu banyak di antara kita yang kesulitan dengan pajak, saudara sekalian. Ada yang bilang sama saya, lah batine saya berapa dipotong pajak sudah nggak masuk. Jadi kalau memang tidak di angka yang angka yang istilahnya diatur, ya saya nggak dapat apa-apa. Saudara, memang menjadi sebuah kesulitan. Belum lagi kalau ini, tapi orang-orang dunia kadang-kadang ekstrim banget. Ada yang bilang, Pak, wong serat Joyoboyo saja sudah ngomong, dunyo tambah edan, nek ora edan, ora apa katanya, ora keduman, gak dapat bagian. Saudara, filsafat dunia sedang di sekitar kita. Tampaknya baik, tampaknya bagus, tapi saudara sekalian itu bukan yang Tuhan mau.
Nah saudara, hal kedua yang menuntun hidup kita manusia itu apa? Seharusnya adalah firman Tuhan. Nah ini check up kita kedua. Sama firman Tuhan bagaimana nih hidup kita? Saudara, hidup saya, hidup Anda, hidup kita, bagaimana hari ini? Makin dikuasai firman Tuhan atau tidak? Atau cuma firman Tuhan itu teori bagus yang kita dengar di gereja, lalu ketika kita pulang, semua kita lakukan seperti pikiran kita, sama sekali nggak ikut firman Tuhan. Satu kali ada seorang laki-laki yang berselingkuh. Dan saya tahu karena perselingkuhannya dia dihajar oleh Tuhan. Tuhan itu sayang sama dia. Berselingkuh satu dihajar Tuhan satu kali. Bef! Ya. Dan itu cukup parah menurut saya dihajar Tuhan. Ya. Ada kecelakaan dialaminya sampai patah-patah kaki atau patah apa. Selingkuh kedua kali dihajar Tuhan. Duar! Kena lagi. Ini saya tahu. Yang ketiga kali, dia rupanya udah kapok, dia datang ke rumah saya, saudara di Karangalit duduk, lalu dia bilang gini, Pak, saya sekarang mau bertobat. Bagus, lalu dia bilang gini, Pak, sekarang saya mau mengikuti aturan-aturan firman Tuhan. Omongannya bagus ya. Tapi waktu dia ngomong aturan firman Tuhan, Roh Kudus tiba-tiba taruh di pikiran sama hati saya. Orang ini cara hidupnya salah. Karena dia memandang firman Tuhan cuma aturan. Kalau nggak ikut aturan, dipukul sama Tuhan. Cuma itu aja konsep hidupnya. Roh Kudus langsung bilang gitu. Langsung saya potong, Pak, saya kok merasa Bapak ngomong itu salah ya. Tuhan ngomong gini sama saya, Pak. Firman Tuhan itu bukan aturan. Itu seharusnya jalan hidup. Itu the path of your life. Firman Tuhan adalah terang bagi kakiku dan pelita bagi jalanku. Itu harusnya the path of your life. Itu harusnya jadi struktur panduan hidupmu. Ngikut firman Tuhan jangan kepaksa, Pak. Ngikut firman Tuhan jangan kepaksa. Makanya gak heran. Dengar firman Tuhan tentang perselingkuhan, tetap keluar gereja berselingkuh. Karena bagimu itu cuma aturan dan bukan panduan hidup Anda. Saudara sekalian, orang itu, ya saya hanya bisa berdoa. Perlahan tapi pasti dipulihkan oleh Tuhan. Tapi dia mengalami struggle yang kuat. Kenapa? Karena firman Tuhan cuma kayak sebuah peraturan. Ya, hanya tentang boleh atau tidak boleh, jangan atau boleh ya. Dia tidak betul-betul menjadikan firman Tuhan itu diizinkan menguasai hidupnya. Saudara, firman Tuhan itu ya, saya diingatkan Tuhan cerita ini. Satu kali ada seorang bilang gini, firman Tuhan ki apa toh? Apa ada gunanya? Itu kalau nggak salah menjadi sebuah perdebatan di koran Amerika berpuluh tahun lalu. Ada yang menulis di surat pembaca. Saya ingat-ingat lagi ceritanya. Ada yang nulis di surat pembaca begini. Apa toh fungsi firman Tuhan? Saya tiap minggu pergi ke gereja, mendengarkan, toh saya lupa. Minggu depan saya ke gereja lagi, toh saya lupa. Apa jadi sebetulnya fungsi firman Tuhan buat hidup kita? Itu ditulis di surat pembaca di Amerika. Wow, tanggapan ribuan terhadap surat pembaca itu, saudara sekalian, sampai satu tanggapan memberhentikan semua perdebatan itu. Kalau nggak salah tulisan seorang wanita ini, dia bilang begini, saya tidak tahu apa fungsi firman Tuhan buat hidupmu, kata dia begitu. Tapi bagi hidupku, kata wanita ini, firman Tuhan itu seperti air. Hidupku yang kotor itu, yang banyak kotoran itu kalau setiap kali mendengar firman Tuhan, itu seperti dicurai air. Air yang mengalir terus, dan air yang mengalir terus lama, tapi pasti itu mengangkat semua kotoran dan membuangnya keluar. Semakin firman Tuhan masuk dalam hidupku, kotoran itu diangkat keluar dan membuang semua kotoran itu dari hidupku. Semakin firman Tuhan dicurahkan, kotoran itu terangkat. Aku tidak tahu apa fungsi firman Tuhan bagi engkau, tapi bagiku firman Tuhan itu membersihkan hidupku sehingga aku sekarang punya hidup yang lebih baik. Gara-gara tulisan wanita ini, saudara sekalian, saya mungkin menyampaikannya tidak terlalu tepat. Tapi perdebatan hari itu mulai berhenti
karena telah diketahui fungsi firman Tuhan. Nah pertanyaannya hari ini, seperti apa kerohanian kita? Apakah hidup kita itu makin dipandu sama firman Tuhan? Apakah hidup kita itu makin dikuasai? Apakah firman Tuhan itu betul-betul berkuasa atas hidup kita? Apakah yang dikatakan firman Tuhan A, kita kerjakan A? Apakah yang dikatakan firman Tuhan B, kita belajar B? Cek spiritualitas kerohanian kita dan temukan kesehatan Anda. Nomor 3. Pertanyaan spiritualitas check up yang ketiga adalah, apakah saya makin peka dengan kehadiran dan jamahan Tuhan? Apakah saya makin peka dengan kehadiran dan jamahan Tuhan? Daud menulis dalam Mazmur 137, ya, saudara sekalian, Mazmur 129 maksud saya. Mazmur 129 di dalam ayat yang ke-7 mulai, ya. Mazmur 129 ayat yang ke-7 mulai, saudara sekalian. 139 ayat yang ke-7 mulai, ya saudara. Nulisnya kok salah terus ya. 139 ayat 7, ya saudara. Ini yang dijadikan saudara sekalian sebuah lagu ya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan, ya. Robert Lea. Ku berlari mendaki ke langit, namun engkau ada di sana. Sekedar info ya buat suami istri, tanggal Oktober 20-an, saudara, Pak Robert Lia, suami istri, pas ada jadwal di Semarang, lalu akan ke Salatiga, dia akan melayani kita suami istri ya. Saya mau rubah gedung ini jadi gedung pertemuan seperti yang dulu pernah kita lakukan. Meja buat berdua suami istri, kita siapkan makan, saudara sekalian ya. Bintang tamu penyanyinya Robert Lea, saudara sekalian ya. Dan Anda cukup duduk dilayani ya. Biayanya nggak tinggi-tinggi, sudah dapat foto, makan malam, saudara sekalian ya. Anda bisa bermesraan lagi dengan istri Anda dan suami Anda. Oktober, siapkan diri Anda. Nah, saya kembali kepada firman Tuhan. Ayat 8 kemudian berkata, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, Tuhan di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Saudara, ini adalah doa Daud. Doa Daud yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia ditulis doa di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, tetapi sekaligus ini merupakan doa di hadapan Tuhan yang Maha Hadir. Nah, orang-orang saudara sekalian yang tambah peka dengan kehadiran Tuhan, mereka punya sesuatu di hidup mereka yang namanya kesadaran akan hadirat Tuhan. Nah, ini ditanya nih, Bapak Ibu saudara sekalian, Anda sadar hadirat Tuhan sama saya itu di gereja atau di luar gereja juga iya? Gimana kalau di tempat kuliah Anda? Masih sadar akan hadirat Tuhan? Atau nyontek jalan terus saja udah? Mau ada Tuhan, gak ada Tuhan, nyontek pokoknya ku kerjakan. Saudara-saudara sekalian, orang-orang yang sadar akan hadirat Tuhan, mereka punya tanda yang saya belajar. Dia ada takut akan Tuhan. Dia ada takut akan Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Dia ngerti Tuhan itu ada bersama dengan dia. Waktu ya Pak Ahok masuk, saudara sekalian, penjara, dia nulis satu kalimat yang jadi viral. Saya rasa Anda dan saya tahu. Gusti boten sari. Tuhan gak tidur, Tuhan ada. Tuhan ada, Tuhan ada, Tuhan ada. Saudara sekalian, kita mendapatkan contoh pemerintahan yang luar biasa. Apa itu namanya? Uang fasilitas ya. Pak Ahok itu kan kalau kunjungan orang nganten, saudara sekalian, dia langsung bisa mengeluarkan anggaran satu orang nganten 2 juta rupiah di Jakarta. Langsung bisa. Itu dana operasional. Waktu dia masuk penjara, hal pertama yang dia lakukan, mengajukan pengunduran diri sebagai gubernur kepada presiden. Nomor 2, mengembalikan dana operasional 1,2 yang kalau sama pejabat lain itu sudah masuk rekeningnya dan selesai. Udah nggak ada pertanggungjawabannya. Tapi ini orang ya, saudara, kita belajar sama-sama ya. Sesuatu yang penting dalam hidup dia adalah takut akan Tuhan. Sadar akan hadirat Tuhan.
peka sama kehadiran Tuhan, peka kepada zaman Tuhan, sadar Tuhan hadir. Pertanyaannya, saudara sekalian, kita ini sadar enggak di luar sana Tuhan juga ada bersama dengan kita? Kalau Anda semakin peka dengan kehadiran Tuhan, maka Anda sedang ada dalam kerohanian yang bertumbuh baik. Nomor 4, saudara sekalian, spiritual check up yang keempat yang perlu kita pertanyakan adalah demikian. Masihkah saya berduka cita akan dosa di hidup saya? Masih enggak saya ini duka cita kalau saya mengerjakan dosa? Saudara, orang-orang yang spiritualitas atau kerohaniannya enggak baik, enggak bertumbuh, enggak sehat, itu kelihatan dari hidupnya, ya. Beberapa orang yang bisnis, ya sekali lagi saya pernah dengar seorang anak muda di Semarang kecewa sama bosnya. Bosnya itu majelis gereja. Gerejanya sama, saudara sekalian. Kalau dia ke gereja, bosnya juga ke gereja, bosnya duduk di depan, bosnya majelis. Dia hormat banget sama bosnya yang majelis ini. Sampai satu peristiwa ketika dia akhirnya bisa kerjasama dengan bosnya, dan kemudian bosnya menyarankan sebuah rekayasa, dia tanya sama bosnya, "Lu bos, apa kita boleh orang Kristen kayak gini?" Bosnya jawab, "Rasa gereja-gerejaan, gereja-gereja bisnis-bisnis, gereja-gereja bisnis-bisnis, dualisme kehidupan." Enggak heran. Itu loh yang namanya, saudara sekalian, orang munafik itu yaitu ya di gereja lain, di luar gereja lain, saudara sekalian. Dan saudara, orang-orang seperti ini biasanya tidak punya duka cita atas dosa. Saudara, kalau Anda masih bisa berduka cita dengan dosa, Anda akan punya tanda, yaitu tandanya hati nuraninya masih hidup. Maksudnya berduka cita atas dosa itu kalau pas jatuh dalam dosa itu ada enggak penyesalan? Kalau enggak ada, saudara, gawat, saya kasih tahu, itu bahaya. Itulah yang membuat orang yang mulai terpancing selingkuh akan tetap selingkuh sampai jatuh dengan selingkuhannya. Enggak berhenti di tengah jalan. Itu kan ada cerita ya, ada cerita di BBM atau WA. Saya bilang itu cerita-cerita khayal ya. Cerita khayal ya, dalam artian begini ya. Diceritakan katanya ada seorang pria sukses ketemu dengan wanita muda, lalu malamnya wanita muda itu SMS atau BBM, "Mas, gimana kamu kok kelihatannya sukses?" ya. Dan mereka kemudian janjian makan malam saudara bersama, dan kemudian wanitanya bilang, "Saya mau jadi istri kedua kamu," saudara-saudara sekalian ya. Menurut saya cerita itu mengada-ngada, karena kebenarannya sekali orang berjalan menuju kepada perselingkuhan, hampir banyak orang itu tidak bisa return back kembali. Dia hanya akan bisa maju dan terjatuh. Nah, kalau hati nurani nggak hidup, kalau hati nurani nggak hidup, saudara sekalian, hati nuraninya tumpul, saudara sekalian, gak heran kita akan jatuh dalam dosa. Efesus 4 ayat 19, satu ayat coba kita baca, saudara sekalian, mengingatkan kita. Ya, Efesus 4 ayat yang ke-19. Ya, Efesus pasal 4, saudara sekalian, mulai ayat 17 saya baca buat Anda, dikatakan demikian ya. "Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka." 19, ini yang bahaya. "Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran." Mereka jatuh dalam hawa nafsu, mengerjakan segala dengan serakah, gak ada duka cita lagi atas dosa. Kenapa? Hati nurani mereka sudah mati, perasaan mereka sudah tumpul. Ini prinsip, saudara sekalian. Dan kalau hari ini Anda melakukan dosa, tidak ada getaran di hati Anda, menurut saya Anda sedang dalam posisi bahaya. Serius, Anda bahaya besar. Anda sebentar lagi tinggal jatuh. Ada orang yang datang sama saya, sudah terikat hutang besar dengan perusahaannya, maksud saya, dan dia sudah waktu itu tinggal tunggu diberhentikan dari pekerjaan. Waktu saya tanya, "Lah kamu ngapain sama uang perusahaan?" "Oh, saya kerjakan ya segala macam dosa dengan uang perusahaan." Saya tanya, "Kamu nggak takut?"
Ya, gimana ya Pak? Mungkin pertama saya takut, tapi lama-lama udah biasa. Saya pikir, pokoknya saya pakai dulu aja. Ya, saya tanya sama dia. Bukan tanya, dia cerita sendiri. Kamu pakai buat apa? Itu loh Pak Gideon, saya kalau pijet, saya cari pijet yang plus-plus. Lalu malah menjelaskan sama saya. Kalau di kota ini nama tempatnya ini, kalau di kota itu namanya ini. Malah aku nek lewat tempat ini malah jadi kelingan. Asem. Saya nyepir, ini tahu tempatnya pijet plus-plus ini ya. Menimbulkan godaan juga loh sesianya, kurang ajar ya. Saya, stop, cerita. Terus piye kamu tanggung jawab? Ya, tadinya saya takut Pak. Lama-lama saya kendel. Make tadinya mungkin cuma 500.000 ya. Ngasih perempuan-perempuan itu lama-lama tambah 1 juta, 2 juta ngopeni Pak. Lama-lama habis dikereti. Lalu lama-lama saya harus mempertanggungjawabkan sama perusahaan, sekarang nggak bisa. Waduh. Hati nuraninya udah tumpul. Ya, saya belajar simpel ya. Anda kalau lihat tangan saya, kalau salaman di sini nih, saudara sekalian, ini kayak ada yang tebel-tebel, ini kapal ya. Orang pernah saya di mana itu, di pom bensin, saya ngisi bensin, tangan saya begini, lalu orang, tangannya tebel ya Pak ya, ikut karate ya Pak ya. Saya cuma senyum, ya. Terus, karate mana Pak? Inkai, Kokyushinkai atau apa gitu dia ngomong. Mesem. Soalnya kenapa? Saya izin cerita kenapa? Ini bukan karate, ini hasil main SD jangkrik-jangkrian terus. Salah satunya sama kamu ya Pak Agus ya mungkin ya. Itu teman saya main jangkrik-jangkrian. Sama Pak Kwok Lim yang kebaktian pagi. Itu kita ngadu tangan gini. Kalau saya kalah ini cret gitu, disikat begini. Ini sobek. Waduh, sakit. Diobati, dipelihara ya, sampai kulitnya kembali, nanti diadu lagi. Kalau saya kalah 3-4 kali, jangan heran, lama-lama kulit saya punya tebel. Ini sudah mainan dari SD, tebelnya nggak hilang sampai sekarang. Saya nggak tahu tangannya Pak Agus ya. Ini nggak hilang. Ditusuk jarum tidak sakit, digunting tidak sakit. Saya gigit keras gitu. Sekarang sakit, tapi waktu dulu, ini waktu pertama kali pertarungan gini, tiap hari sampai lecet, dipelihara, saudara. Ini tebel sekali, kapalen. Nah Tuhan ngajar saya prinsip dosa itu dari sini. Dosa itu kayak gitu. Pertama kali Anda main dosa, jatuh dosa, itu saudara sekalian, Anda kan sakit. Aduh, perasaannya sakit. Tapi kalau Anda lakukan lagi, lama-lama hatimu kayak tangan saya, kapalen. Hatimu udah, pokoknya lakukan dosa, menter, gak ada gangguan sama sekali, gak ada takutnya sama sekali. Nah itu yang saya kasih tahu, bahaya. Sebentar lagi Anda jatuh dalam dosa besar, sebentar lagi Anda jatuh dalam jebakan besar, sebentar lagi Anda jatuh dalam kesulitan besar, karena yang begitu, yang kecil Anda tidak goyang dosa hatimu. Nah ini spiritualitas check up kita. Tanya, kalau Anda punya hal seperti ini, saya percaya Anda harus doa. Sama seperti saya beberapa tahun lalu berdoa, Tuhan, aku kok nggak takut dosa ya Tuhan ya. Saya sembahyang Tuhan, kasih tahu ya. Itu ada lagunya Peras. Berikan aku hati takut akan Engkau Tuhanku. Perhatikan firman-Mu setiap hari. Jadikanku anak terang bagi Engkau Tuhanku. Yesus Engkau ya. Dia berkata berikan aku hati takut. Saudara sembahyang sama Tuhan. Kalau ini ada dalam hidup Anda, spiritual check up keempat ini ada dalam hidup Anda, inilah waktunya meminta pertolongan Tuhan menjamah hati kita. Yang paling akhir, nomor 5, saudara sekalian. Yang kelima adalah, spiritual check up kelima adalah pertanyaan demikian. Apakah saya makin merindukan surga atau tidak? Nah saudara, ini bukan tentang kita cepat-cepat mati, tidak. Tapi udah diingatkan kita, coba sekali lagi ya, Ibrani pasal 11.
Biar firman Tuhan diulang-ulang dan terus membuat kita mengerti. Saudara, di Ibrani 11, Anda tahu tentang tokoh-tokoh iman. Ada Musa, ada Yusuf, ada Abraham, ada Gideon. Ada orang-orang yang luar biasa dengan iman mereka. Tapi pertanyaannya, sekali lagi diajar sama kita. Apa toh yang mereka imani, bahkan sampai mereka mati saja mereka rela tetap beriman. Ini loh yang mereka imani, ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air, ya. Mereka merindukan atau mereka mengimani tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allahnya mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saudara, yang diimani oleh para tokoh-tokoh iman. Kalau Anda membaca ayat 36 ya, wah itu saya semakin baca Ibrani 11 ya, baca ayat 36 itu bilang begini saudara ya. Mulai ayat yang ke-32 ya, luar biasa dikatakan. Dan apakah lagi yang harus aku sebut tentang tokoh-tokoh iman? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, hal-hal keren, hal-hal hebat ya, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu karena imannya telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang yang lain, perhatikan, membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. 36. Ada pula yang diejek, ada pula yang ada didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. 37. Dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang, mengembara dengan pakaian kulit domba. Nah, saya membacakan ini supaya Anda tahu. Di Ibrani 11, itu tokoh iman tidak semua orang dapat mujizat. Di Ibrani 11, bahkan ada tokoh iman yang mati, digergaji, disalib, dihajar, dipukul, diremukkan. Itu juga bagian dari iman. Dan pertanyaannya, kenapa mereka mau pegang iman sampai mati seperti itu? Jawabannya, karena mereka merindukan satu tempat yang namanya surga. Karena itu saudara-saudara sekalian, orang yang sehat rohaninya, saudara, makin dia ikut Yesus, fokus hidupnya adalah surga. Dalam artian bukan pengen cepat mati, tapi dia hidupnya itu persiapan menuju ke surga. Hidupnya adalah perjalanan ke surga. Orang Jawa bilang, urip mung mampir ngombe, hidup itu sebentar. 70 tahun di dunia ini nggak ada artinya dengan kekekalan. Dan kalau Anda adalah orang yang spiritualitasnya benar, pikiran Anda adalah ke surga. Sekarang saya baru tahu kenapa itu dosen saya dulu sekaligus kepala asrama, Pak Erastus Sabdono. Sekarang kalau Anda dengar album rekamannya terakhir, judulnya itu ya Pembaringan Terakhir. Ya, orang-orang bicara tentang kematian, ya tentang kematian, tentang pulang ke rumah Tuhan. Rupanya kalau spiritualitasnya meningkat sehat, salah satu yang akan dirindukan itu adalah surga. Anda tentang surga, apa yang ada di hatimu ya? Kasanah lagu orang zaman sekarang mungkin kurang ya, tapi kalau orang zaman dulu ya, mungkin D coba ya. Orang zaman atau G berarti G. Orang zaman dulu mungkin nyanyinya ini ya, G sebelah. Dulu banget ya. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Yang tahu boleh nyanyi bersama saya, nyembah Tuhan, katakan. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datang
bawa saya masuk sana. Saudara, kasanah lagu kita sekarang kurang. Nah, menurut Donald atau para penulis tentang spiritual check up ini, dia bilang, kalau Anda nyanyi lagu ini, hatimu masih bisa tersentuh, pikiranmu masih bisa tersentuh, Anda bahkan masih bisa menangis, Anda punya spiritualitas yang sehat. Karena itu saudara sekalian, biarlah malam hari ini kita datang sama Tuhan, kita akhiri pemberitaan firman Tuhan.